Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam diajarkan bagaimana menjalani hidup sehari-hari selama 1 minggu. Selalu ada hari keberuntungan atau bisa dikatakan berhubungan dengan nasib seseorang. Di dalam Islam memang memiliki hari istimewa atau hari yang lebih baik daripada hari lainnya, yaitu hari Jumat. Hari Jumat itu di dalam Islam disebut hari yang istimewa dan bisa dikatakan setiap minggu kita merayakan hari raya, yakni di hari Jumat, di mana seluruh umat Islam, baik yang bekerja, mencari ilmu, bersafar, atau yang lainnya, akan berkumpul pada waktu zuhur untuk melakukan salat Jumat bersama di masjid bersama saudara sesama muslim. Hari Jumat di dalamnya Allah menciptakan berbagai macam keutamaan, seperti misalnya keutamaan bulan Muharram, keutamaan menyambung tali silaturahmi, keutamaan berbakti kepada orang tua, keutamaan sholat witir, keutamaan membaca basmalah, dan keutamaan malam Jumat. Keutamaan malam Jumat berikut ini. Yang pertama, hari Jumat merupakan hari terbaik dalam 1 minggu. Beberapa hadis menyebutkan jika hari yang paling baik dibandingkan hari lainnya ialah hari Jumat, di mana semua muslim berkumpul dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut hadis yang membicarakan tentang hari Jumat. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, hari terbaik di mana pada hari itu matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dimasukkan surga, serta dikeluarkan darinya, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Yang kedua, pada hari Jumat terdapat waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu merasa keinginan atau doamu tidak juga dikabul, maka kali ini kamu akan mengetahui bagaimana cara agar keinginan cepat terkabul dalam Islam. Tahukah kamu jika waktu yang paling mustajab untuk berdoa kepada Allah adalah ketika sedang turun hujan, ada angin kencang, antara azan hingga iqamah, dan doa di hari Jumat, terutama antara waktu asar hingga petang. Beberapa ulama berpendapat jika waktu tersebut adalah ketika usai azan asar dikumandangkan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat terdapat waktu mustajab bila seorang hamba muslim melaksanakan salat dan memohon sesuatu kepada Allah pada waktu itu, niscaya Allah akan mengabulkannya. Rasulullah mengisyaratkan tangan beliau sebagai gambaran akan sedikitnya waktu itu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Imam Muhammad Al-Baqir berkata, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya agar setiap malam Jumat ia menyeru dari arah bawah arasy mulai awal malam hingga akhir malam tiba, tidak akan ada hamba mukmin yang berdoa kepadaku untuk keperluan dunia dan akhirat hingga sebelum terbitnya fajar, kecuali aku mengabulkan atau mengijabahnya. Kemudian yang ketiga, membaca doa malam Jumat. Membaca beberapa doa pada malam Jumat akan membuat hari-hari kita selanjutnya lebih berkah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu membaca sholawat atau doa akan membuat Allah mencintai dan senang pada kita sebagai hambanya. Dan berikut ini adalah doa yang bisa kamu baca pada malam Jumat. Ya Allah, jika Engkau hinakan daku, siapa lagi yang akan memuliakan aku? Jika Engkau muliakan aku, siapa lagi yang mampu menghinakan aku? Jika Engkau binasakan aku, siapa lagi yang akan beribadah kepadamu atau yang akan memohon padamu tentang persoalan? Sungguh aku tahu tidak ada kezaliman dalam hukum-Mu, tidak ada yang tergesa-gesa dalam siksaanmu, karena tergesa-gesa itu hanya terjadi pada orang takut ketinggalan dan butuh pada kezaliman yang lemah. Sementara Engkau yang ilahi benar-benar maha mulia dari semua itu. Selain itu, kamu juga bisa menambahkan doa berikut ini untuk memohon ampunan dan pertolongan Allah pada kehidupan kita. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, maka lindungi aku. Aku memohon keselamatan kepadamu, maka selamatkan daku. Aku memohon rizki kepadamu, maka berilah aku rizki. Aku bertawakal kepadamu,
maka cukupi daku. Aku memohon pertolongan kepadamu terhadap musuhku, maka bantulah daku. Aku memohon bantuan kepadamu, maka bantulah aku. Ya Ilahi, aku memohon ampunan kepadamu, maka ampuni daku. Amin, amin, amin. Kemudian yang keempat, membaca surah Al-Kahfi. Pada umumnya, orang berpendapat jika malam Jumat seharusnya kita membaca surat Yasin. Tahukah kamu, jika persepsi kebanyakan muslim ini tidak sepenuhnya benar. Pada malam Jumat kita sebenarnya sunnahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan untuknya Allah Subhanahu wa taala akan menyinarinya dengan cahaya antara dia dan Baitul Atiq. Sunan Ad-Darimi. Juga diriwayatkan Al-Nasai dan Al-Hakim. Bukan berarti tidak boleh membaca surat Yasin atau surat lainnya. Allah memerintahkan umat muslim untuk rajin membuka Al-Quran setiap hari seusai sholat. Membaca surat lainnya di malam Jumat itu boleh saja, tapi alangkah lebih baiknya jika kita menjalankan sesuatu yang sudah disunnahkan. Kemudian yang kelima, membaca sholawat Nabi di malam Jumat. Di zaman dahulu, ada seorang sahabat yang ingin bertemu dengan Rasulullah. Sahabat itu melihat Rasulullah berjalan dari kejauhan. Lalu ia mengejarnya sambil memanggil, "Ya Muhammad." Tapi Rasulullah tetap berjalan tanpa menoleh sedikit pun. Sahabat laki-laki itu bingung, lalu berusaha mengejar hingga akhirnya sampai di depan Rasulullah. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak menjawab salamku saat aku memanggilmu?" Dan Rasulullah menjawab, "Aku tidak menjawab karena engkau tidak pernah bersolawat atas namaku, wahai sahabat." Pada malam dan hari Jumat disunnahkan untuk membaca solawat Nabi sebanyak mungkin. Berdasarkan hadis Aus bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari kalian yang paling afdol adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan diwafatkan, dan pada hari itu juga ditiupkan sangkakala, dan akan terjadi kematian seluruh makhluk. Oleh karena itu, perbanyaklah sholawat di hari Jumat, karena sholawat akan disampaikan kepadaku. Wallahu alam. Semoga bermanfaat.